ketika lewat dari pintu DPR, saya dengan tim gabungan medis lainnya ketika mau pulang gitu, lewat depan Spark di bawah flyover itu dengar suara ada warga yang bilang ada yang kepalanya bocor gitu, perlu pertolongan. Terus kami nyebrang, kami lihat ada mungkin 4 atau 5 orang udah jongkok, ada yang berdarah, ada yang bibirnya sobek. Terus kami tawarkan gitu, ini butuh bantuan medis nggak, ini mereka ada yang pendarahan macam-macam itu. Terus salah satu orang itu teriak, kamu ngapain di sini? Terus dia dorong, jatuh, terus melihat ada GoPro dan ada suara yang provokasi, ini yang tadi lempar-lempar gitu. Terus otomatis mereka langsung tangkap, langsung ditangkap, ditarik, dibanting ke bawah, dipiting lehernya 2 orang, diinjak di bagian leher tuh, diinjak satu sepatu di sini, terus satu lagi lutut. Habis itu ya dia udah dipukuli babi buta, nggak tahu siapa yang mukul, nggak tahu dari mana. Ya udah setelah dipukulin, terus ada Kak Oji, dia datang, dia masuk, dia nutupin pasang badan untuk stopin pemukulan itu. Udah stop pemukulannya, terus diminta geledah, dipaksa dibuka semua barang, nggak ada barang bukti yang aneh-aneh, cuman alat medis, baju ganti, ya kasa, oksigen, minum, dan itu semua disita di saat BAI. Jadi saya pulang nggak bawa apa-apa. Terus setelah lanjut, ada teman kami yang dibawa, udah masukin mobil tahanan gitu, suruh masukin nih barang-barangnya, bawa, ditarik paksa, Kaojinya melindungi lagi. Terus aku juga, karena Kaoji banyak dipegang ya, masih badannya tuh ditarik, dipukul, macem-macem. Aku juga coba nutupin tuh malah makin dipukulin gitu, kita dipisahin, kita makin dipukulin. Setelah itu udah mungkin sekitar 3-5 menit, mobil tahanannya datang, diangkat paksa, dimasukin mobil tahanan, sampai sini sore, sekitar jam 6 sore. Itu sih kekerasan yang pas penangkapan tuh kekerasannya ada. Setelah dalam pemeriksaan Anda sempat ke rumah sakit? Iya, kalau di pemeriksaan itu nggak ada kekerasan secara fisik langsung, tapi sekitar pukul 11 malam itu saya ada pendarahan atau mimisan, sampai jam setengah 1 subuh itu masih berlangsung pemeriksaannya. Terus diminta, oh yaudah ini kan masih mimisan, coba ke dokpol gitu, dokter polisi, coba dicek. Setelah dicek, dokter polisinya tuh memberikan surat rekomendasi tertulis untuk Kasubdit Kamneknya. Ini anaknya udah mimisan, demam, dia harus istirahat 2-3 jam tidur. Setelah sampai sini tulisan itu, kalau nggak salah kepala Kamneknya tuh sempat mengizinkan, oh iya silakan gitu, tidur sampai jam 7 pagi aja kalau bisa ya, atau jam 6 atau jam 7, biar nanti lanjut pemeriksaan tuh udah lebih segar, lebih sehat lah, mimisannya bisa berhenti. Selang itu oke, selesai, istirahat 5 menit di pantry, nggak ada CCTV, di sofa itu tidur 5 menit, lalu dibangunkan oleh anggota yang menginterogasi saya, disuruh bangun, nih tanda tangan gitu, tanda tangan surat BAI-nya. Dengan posisi yang saya mimisan dan pusing itu, langsung saya bingung, ini kenapa disuruh lanjut. Setelah saya baca, keterangannya itu tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan gitu secara verbal selama interview. Sama ditanya-tanya tuh, saya misalnya mengucapkan ABC, tapi di tulisan surat yang diminta tanda tangan itu CBA atau XYZ lah. Pokoknya itu nggak sesuai sama apa yang saya nyatakan. Dan itu menurut saya berbahaya, karena saya tidak melempar, saya tidak melakukan pengerusakan, tidak melakukan pemukulan, tidak macam-macam. Tapi di surat itu bisa jadi muncul orang yang minta saya tanda tangan itu tidak mau memberi, tidak mengizinkan, lebih kayak, udah nggak usah, kamu tanda tangan aja, kalau mau cepet keluar nih tanda tangan aja, udah nggak usah pendamping hukum lama. Nah udah, saya akhirnya yaudah saya nggak mau tanda tangan, dia juga nggak mau ngasih pendamping hukum, yaudah kita diam-diaman aja. Sekitar 30 menit baru pendamping hukum yang seruangan sama saya tuh, saya bisa hubungi, minta tolong dia, panggilin pendamping hukum. Setelah itu kita pemeriksaan lagi untuk tanda tangan, jadi nggak jadi istirahat tuh. Entah kenapa saya merasa kayak seperti mungkin penyiksaan, tapi nggak secara langsung gitu, secara psikis tuh ditekan. Terus juga dalam kondisi mimisan, dalam kondisi pendarahan, itu lanjut dari sekitar jam 2 sampai jam 4 subuh itu lanjut mimisan, semakin pusing, semakin batuk-batuk. Akhirnya rujuk ke dokpol lagi dan minta jangan di dokpol lagi, karena di dokpol tuh nggak bisa penanganan yang lebih serius lah terkait apa yang ada di dalam, terkait pemukulan secara fisik tuh mereka nggak bisa kan. Setelah itu minta rujuk ke rumah sakit, baru sekitar jam 6 kurang, setengah 6 pagi itu
berhasil ke Siloam gitu. Ya, jadi ada dua kelompok yang diamankan. 10 diantaranya itu adalah pengunjuk rasa dengan dugaan tindak pidana yang seperti kami sampaikan tadi. Kemudian 4 orang lainnya adalah tim paralegal dan medis. Ya, tim paralegal dan medis ini diduga melakukan tindak pidana tidak menuruti perintah atau dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah 3 kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang sebagaimana diatur di pasal 216 dan 218 KUHP. Itu rekan-rekan. Ya, jadi mohon waktu, ini penyidik masih bekerja.